Halo guys, nama gue Rofi dari Garasi Rofi. Kali ini gue pengen review salah satu mobil yang cukup menarik perhatian nih di kalangan otomotif ya, yaitu Toyota Mark X yang kebetulan unitnya di Indonesia tuh nggak sampai 300 unit yang keluyuran di jalanan guys. Dan fun fact, ini adalah mobil yang tadinya pengen diimpor sama Bluebird, lebih tepatnya Silverbird, untuk dijadiin taksi. Cuman nggak jadi guys. Nah ceritanya tuh kayak gini guys. Jadi Mark X ini memang secara kelas dia itu mirip-mirip sama Camry, cuman katanya di atasnya Camry guys. Dan memang secara sejarah tadinya tuh Silverbird pengen masukin tuh dari Jepangnya langsung impor beberapa ratus sekian unit. Cuman katanya setelah sampai di Indonesia ada penilaian dari Bluebird bahwa legroom di bagian belakang itu kurang luas. Jadinya udah ini unit batal untuk dijadiin taksi. Dan akhirnya ya udah dijual bebas di Indonesia dengan waktu itu kisaran harganya bisa dibeli di sekitar harga 560 jutaan rupiah. Ini correct me if I'm wrong ya, gue dengernya itu dari beberapa teman-teman yang punya Mark X dari awal-awal generasi pertama banget. Jadi kalau misalnya emang ada koreksi, silahkan dikoreksi di kolom komentar guys. Cuman sekarang posisinya, intensi gue dari video ini adalah gue pengen review gimana rasanya gue ngendarain Mark X ini yang kebetulan gue beli dari Oktober 2024 dan sekarang per hari ini syuting itu di April 2025, berarti gue udah pakai sekitar 6 bulanan dan gue udah ngerasain lah tetek bengek punya mobil ini, dipakai Jakarta, Bandung, Jakarta, terus juga ngemodif tipis-tipis sampai suka duka selama gue pakai mobil ini guys. Toyota Mark X ini punya spesifikasi mesin, dia itu kodenya 4GR FSE guys. Kalau misalkan lu pengen ngikutin tren cumi-cumi itu, lu bisa bikin nih, misalkan nama gua kan nama mobilnya BG ya, BG titik 4GR gitu atau mungkin BG titik GRX 130, itu platform chassisnya. Cuman balik ke mesin, ini mesinnya tuh 2500 cc dengan konfigurasi mesin itu di V6 ngehasilin power sekitar 201 horsepower dengan torsi sekitar 246 Nm. Yang mana menurut gua ini untuk power daily itu enak banget. Boros juga dibilang nggak sama sekali karena emang bisa untuk minum bensin 92 guys. Jadi lu bayangin dengan bensin oktan 92 lu bisa full tankin sekitar 800.000, dapat sekitar beberapa 60-an liter kalau nggak salah, dan lu bisa dapat range sekitar 600 km juga. Jadi menurut gua oke banget sih untuk dipakai harian enak, dipakai ngebut juga enak, dan suaranya kayak begini guys. Kalau dibandingin sama dulu BMW F30 yang 320i dulu gue pernah punya nih, lu bisa tonton reviewnya di sini. Ini mobil menurut gue udah nge-combine sweet spot lah antara kencang iya, bensin irit iya, yang mana di F30 gue nggak begitu dapet karena udah remap, dan secara suara itu enak banget didengarnya. Sumpah, ini jauh lebih enak daripada 4 silinder turbo pak. Percaya sama gue. Mungkin kalau misalnya kalian pikirin kayak ada mobil langka di Indonesia yang jumlahnya tuh nggak nyampe 500 gitu di Indonesia. Wah ini partnya pasti langka nih, ngerawatnya bakal susah nih, servisnya bakal gimana, bingung gitu kan. Dan ternyata setelah gue kulik-kulik, gue konsultasi ke teman-teman yang punya Mark X juga gitu kan. Faktanya ini mobil ini banyak banget substitusi partnya dari mobil-mobil lain. Contohnya dari Toyota Camry tahun yang sama, atau Lexus ES360 350, atau dari Toyota Crown. Kemarin aja gue ganti oli, itu filter olinya bisa ngambil dari filter oli yang sama kayak yang dipakai di RAV4, Prado, apalagi bang? Crown ya. Crown, jadi semuanya sama karena memang sifatnya secara mesin ini kodenya 4GR FSE yang memang secara filter oli atau oli yang dia pakai itu ya biasa aja, bukan yang high performance harus pakai spesifikasi khusus atau gimana, jadi emang masih santai banget. Jangan lupa kalau ini tuh mobil tadinya pengen dipakai jadi taksi pak. Contoh yang paling lucu adalah ini spion, itu substitusinya dari Daihatsu Sirion guys. Ini platformnya sama persis, jadi kalau misalnya ini amit-amit ketabrak atau copot, lu bisa beli dari Daihatsu Sirion yang harganya nggak nyampe 500.000. Langsung aja lah kita bahas satu persatu progres ngebangun gua mobil ini dari bener-bener standar banget sampai udah jadi kayak gini. Meskipun kurang ceper lah ya. Lanjut. Pertama-tama kita mulai dulu dari eksterior ya, dimana sebenarnya ini fun fact ya, gue beli Toyota Mark X 2012 ini itu di saat orang lagi bener-bener jarang banget jual Mark X-nya. Dan alhasil dari karena itu, gue ngebeli di saat harganya itu lumayan tinggi dengan kondisi yang cukup mengenaskan lah dalam tanda kutip. Dimana dari catnya yang overspray lah, interiornya overspray varnish, kelihatannya parah banget, dan akhirnya semua itu dibenerin guys. Dengan langsung eksterior detailing, dikasih coating, semuanya dibikin kinclong lagi. Karena jujur gue gatel banget pak, ketika ngelihat mobilnya secara paintnya itu kacau gitu kan, terus juga nggak kelihatan kinclong, nggak kelihatan bersih, dan ada baret-baret kecil yang sekiranya looknya tuh kayak swirl mark. Udah diberesin semua, udah enak banget, dan akhirnya coating ini adalah salah satu step paling awal banget semenjak gue ngambil si Mark X ini guys. Lu lihat nih before afternya. Yang bikin makin ciamik, dia itu exterior detailing, dipoles lagi, di coating, sampai ada efek air daun talas guys nih.
Enak deh, lari-lari tuh akhirnya tuh, bujung. Kalau lu notice pas lagi gue bener-bener awal banget beli dengan yang sekarang, ini penampilan si biji, si Mark X ini udah beda banget guys. Sekarang gue ngelakuin yang namanya facelift, dimana dari yang tahun 2012 gue ganti dengan body kit yang lebih baru, yaitu di tahun 2016 ke atas lah. Ini ngambil dari yang GRMN. Kalau lu riset terkait Mark X yang GRMN, dia itu emang kelihatannya kayak Mark X yang pada umumnya, tapi versi yang jauh lebih sporty, jauh lebih ganteng, dan jauh lebih garang lah secara pembawaannya. Dimana kan Mark X itu sebenarnya secara DNA-nya itu lebih ke mobil luxury, dimana buat mewah-mewahan, buat nyaman-nyamanan. Upgrade yang dilakuin itu mulai dari bumper depan, lampu depan, bumper belakang, dan lampu belakang yang kebetulan udah clear tails. Cakep banget ya, dan unik banget. Bagian lampunya yang menurut gue nge-enhance banget, meningkatin banget penampilan Mark X. Dimana kalau misalnya lu compare dengan yang 2012, yang dulu banget, itu looknya beda banget bro. Ini lu lihat deh, rasanya timeless banget. Dan kalau misalkan gue bilang ini mobil tahun 2025, ini mungkin orang percaya guys. Dan secara lampunya, ini gue udah ganti biled yang 3,5 inch dengan sen super bright. Jadi kalau misalkan dipakai buat jalan, malam-malam itu fungsional, lampunya biled udah terang, dan sennya juga super terang. Nah kalau bumpernya dia tuh cirinya grillnya depan gede banget, kayak bener-bener hidung gede gitu. Mungkin kalau misalkan lagi di Trans Jawa nih, jam 6 maghrib nih, banyak hewan-hewan terbang tuh dari sawah, bisa masuk banyak kali. Bercanda guys, gue udah pernah nyobain bawa ke Surabaya dan aman-aman aja. Terus juga secara looknya lihat nih, sporty banget, ada kayak sayap-sayap kecil, wing-wing gini, dengan banyak aksen-aksen lekak-lekuk yang menurut gue gokil banget sih. Bumper belakangnya, desainnya menurut gue agak gondrong ya, karena ada aksen-aksen turun-turun gini. Vibes-nya kayak orang pakai sarung-sarung gitu. Tapi menurut gue agresif dan sporty banget kalau misalkan dikombin dengan knalpot quad exhaust kayak begini. Lampu belakangnya, clear tails bos. Ini kalau misalnya dilihat ya, LED-nya full gini, sennya juga gue kasih super bright. Dan kalau misalnya dilihat, ini udah nggak kayak mobil dari tahun 2012 guys. Ada perubahan kecil yang gue lakuin guys, dimana Mark X itu sebenarnya kalau secara standarnya banyak banget finishing yang listnya itu menggunakan chrome, terutama di bagian ini nih. Nah, karena memang secara desain itu menurut gue nggak match ya untuk kita bikin yang sporty banget. Akhirnya ini gue delete chrome dengan stiker wrap yang gloss hitam gitu biasa, biar subtle dengan catnya. Di bagian depan juga ada guys, gue hitam glossnya biar kelihatan kayak nggak ada sama sekali. Kalau ngomongin velg dan ban, biasanya kalau gue lihat ya, orang-orang yang main Mark X itu ada dua kalangan guys. Ada yang kalangan tim pakai ring 18, ada yang kalangan pakai tim ring 19. Kalau misalkan yang pakai ring 18, contohnya kayak gue ini, dia tuh tim yang suka nyetir, suka kenyamanan, suka yang paling enak lah buat dipakai buat jarak jauh atau di bawah jarak dekat gitu. Dan gue pakai ring 18 nih. Contohnya kayak gini guys, teman-teman gue yang pakai ring 18. Sedangkan mereka-mereka yang sukanya itu pengen kelihatan stance, pengen kelihatan tuh nyetel banget, ngegaya banget, itu mereka biasanya pakai velg ring 19 guys. Jadi tergantung nih, choose your character, choose your fighter. Kalau di Mark SBG ini gue pakai velg ring 18. Ini merek JF Luxury yang Kana RS. Dia itu secara palangnya ada 6 dengan finishing itu ininya di bagian utamanya itu pakai yang black chrome dengan lipnya itu mirror lip guys. Jadi warnanya tuh kayak chrome gitu. Di combine ini menurut gue gokil banget sih. Dan kayaknya kalau gue lihat-lihat ya, per tahun 2025 ini velg ngetren banget gaya-gaya begini. Keren banget sih JF Luxury. Lihat nih, BBK juga bos. Dan kalau BBK gue pakai Brembo City SV, gue pasang di Street Auto Market. Ini rotornya juga pakai yang 285, jadi bener-bener padat banget. Bahkan kalipernya sama si face velgnya itu bener-bener nyaris nempel dengan jarak mungkin cuma 1 mm sampai 2 mm bos. Ngomongin ban, gue pakai ban yang GT Radial Campero SX2. Ini ban slick yang biasanya orang pada pakai lah, dengan profil ban 245/40 ring 18 guys. Dan menurut gue secara look itu miti racing gimana gitu lah. Dan overall menurut gue secara fitment ini udah oke banget. Cuman minusnya mungkin tinggal dipasangin coilover aja nih, biar mobilnya makin ceper dan fitmentnya makin oke. Karena kalau misalnya sekarang ini kayaknya cuman ada 3 jari kali ya, dan itu menurut gua untuk sebuah sedan itu cupu banget bos. Kalau bejo kan atau kepala ya, itu kepala tuh bisa masuk tuh di antara ban sama fendernya. Bukan mobil Rovi kalau mobilnya nggak pakai lampu bilet guys. Dan kalau misalnya lu lihat nih dari video-video garasi Rovi sebelumnya, 100% mobil gua selalu pakai lampu bilet guys. Mulai dari Toyota Hilux, Suzuki Espresso, motor X-Max, dulu BMW F30 sampai sekarang Toyota Mark X. Dan sekarang kalau ngomongin biletnya, gue pakai Pro 7 P770 SV, dimana ini secara wattnya tuh 65 watt, cut off-nya tuh rapih banget, blue lens juga, jadi kelihatannya tuh bener-bener mewah banget guys. Lu lihat nih hasil cahayanya di B-roll itu cakep banget. Dan kalau misalkan kita nyetir malam-malam, even di jalan tuh lagi nggak ada penerangan sama sekali, itu udah oke banget nih. Buat gue tanya PA gue, kalau malam gimana nyetirnya? Oh, piu-piu. Ini parah nih, nggak boleh contoh guys. Alasan kenapa gue suka banget sama lampu bilet, yang pastinya berkendara di malam hari itu lebih aman. Dan ada hal yang jarang banget orang bahas, yaitu
orang terutama motor itu jadi notice keberadaan kita Pak. Jadi kalau misalnya tadi jalan nih gitu kan, ada motor gitu kan, dia lagi nggak konsen gitu, tapi dia ngeliat ada putih-putih di terang gitu kan di samping kanan belakangnya. Nah dia jadi sadar, oh ada mobil guys, dia hati-hati gitu kan. Dan itu lucu banget kalau misalkan gue waktu dipakai bilet X-Max di mana pakai Pro 7 juga, ada matanya ada 4, gue nyalain gitu kan, orang tuh nginder layaknya gue pakai mobil, pas lewat lah motor oren. Jadi emang ini sebenarnya fun fact aja sih, sebagai trivia aja, dimana jangan disalahgunakan, cuman poinnya itu bakal jadi safety banget untuk kita sendiri sebagai pengendara biar bisa ngeliat jalan, dan untuk orang lain juga untuk ada kita di belakangnya guys. Knalpot, karena emang ini mobil mesinnya itu fisik, sayang banget kalau misalkan dibiarin standar nggak diapa-apain. Karena kalau misalkan knalpot standar itu idle-nya bener-bener adem banget, mesinnya juga sangat bener-bener sunyi banget lah pokoknya. Knalpot ini gue bikinnya di Formula Variasi Bandung, dia itu dari tengah bagian mobilnya sampai ke belakang, dan exitnya tuh gue bikin 4 gitu, kuat exhaust biar kelihatan lebih sangar dan kelihatan lebih gokil juga. Suaranya bisa dibilang lumayan berisik sih kalau misalkan dibagiin geber-geber, contohnya kayak gini. Tapi kalau misalkan dibuat cold start atau dibuat idle, contoh suaranya kayak gini. So-so lah, gak berisik-berisik banget, tapi gak dibilang adem juga gitu. Masuk ke bagian dalam mobil, ada beberapa modifikasi interior yang gue sulap lah ya, biar posisinya nih nggak cuma ganteng di luarnya doang, tapi dalamnya juga makin ganteng. Nah, mulai dari pertama, speedometer, gue pakai custom speedometer ala-ala GS-nya Jepang Mark X, itu dibantu sama SPD speedometer. Secara penggarapannya proper banget, manis banget, dan menurut gue ya, speedometer standarnya Mark X itu vibes-nya kayak taksi banget Pak. Jadi kenapa gue ganti? Karena gue gatel ngeliatnya, aduh nih, kalau gue story sambil nyetir itu looknya kurang Pak. Makanya gue ganti dengan custom speedometer ala GS by SPD Speedometer. Yang kedua, ada lampu interior warna oranye guys. Ini menurut gue oke banget untuk vibes-nya jadi kayak mobil mewah. Ini kan terinspirasi dari mobil-mobilnya Mercy ya, Mercedes-Benz yang udah modern, itu kan udah ada lampu ambient light-nya yang bisa kita set. Kebetulan ini RGB juga, dieksekusi sama SPD Speedometer. Jadi samaan juga. Dan overall kalau misalnya kita ibaratnya bawa malam gini ya, gua tutup kaca, gua matiin lampu. Nah udah, ini looknya mewah aja sih. Dan kenapa warna oranye? Karena gue nggak pengen ngilangin unsur warna oranye dari kendaraan-kendaraan gue. Mulai dari Bejo kan warnanya oranye, Espresso juga decalnya ada yang warna oranye. Bahkan Mark X meskipun di luarnya hitam dan gue nggak ada rencana buat orangein, yang penting at least lampu ambient lightnya warnanya oranye juga guys. Kaca film adalah salah satu bagian yang selalu gue invest di suatu kendaraan. Karena kan posisinya gue cukup sering ngebawa barang-barang yang cukup berharga ya. Contohnya kayak kamera nih buat bikin video review dan sebagainya. Jadi nyaris semua mobil gue itu selalu pakai kaca film yang sampingnya itu 80% dan depannya itu 40%. Dan gue selalu pakai yang namanya HD Auto Film tipe yang platinum, baik dari Toyota Hilux, dari Suzuki Espresso, sampai sekarang gue pakai di Toyota Mark X. Karena lo lihat nih, kalau ngomongin secara malam ini depannya masih oke-oke aja, masih fine-fine banget. Ditambah gue udah pakai lampu bilet, jadi nggak ada gangguan sama sekali, masih enak banget. Dibilang nyaman juga oke banget sih. Bahkan sunroof juga gue kasih kaca film ya. Jadi kalau misalkan gue lagi pengen buka kaca film atau buka sunroof di siang-siang, itu panasnya nggak nyiksa Pak. Apalagi pas lagi di Jakarta itu bener-bener sakit banget. Secara tolak panas ini menurut gua kaca filmnya bagus banget. Ini gua ngomongnya konteksnya kalau di Jakarta ya. Nah kalau di Bandung itu makin enak lagi, karena kan ibaratnya mataharinya nggak berasa panas, berasa nyaman, dan lebih ke dapat gelapnya aja untuk privasi guys. Nah mungkin lu sempat mikir pertanyaan ya, bahwa kan gua mobil tuh selalu pakai bilet, dimana bilet itu kan punya kebutuhan energi dari aki itu besar banget kan. Nah kenapa bisa dan kenapa sejauh ini aman-aman aja? Karena gue pakai yang namanya kapasitor aki guys. Kapasitor aki ini kayak teknologi dimana aki utama itu semacam punya power banknya. Ya dimana kalau misalkan ngomongin power bank, pasti kan dia ngebantu fungsi utama dari si aki. Dan gue pakai Hurricane yang XCS Superfast, yang kebetulan gue pakai di Toyota Hilux, di Espresso juga, sampai Toyota Mark X guys. Karena kan gue tahu gue selalu pakai lampu bilet, yang mana secara konsumsi wattnya itu tinggi banget, takutnya kenapa-kenapa, ya udah gue pakein kapasitor aki. Ditambah ini ngebantu juga fitur-fitur, contohnya kalau misalkan interior lamp gue itu pakai yang LED-nya gede, yang wattnya gede, atau bahkan sering-sering ngecas di mobil, itu harusnya secara arus listriknya jauh lebih stabil dan jauh lebih oke guys. That's why kenapa gue pakai kapasitor aki. Mungkin muncul pertanyaan ya, konsumsi bensinnya tuh kayak gimana? Nah, jujur, gue kalau misalkan secara bahan bakar, gue selalu ngisi di SPBU Kerang atau SPBU Pelumas yang kebetulan ada 92-nya. Nah, itu fun fact aja lah. Dan rasanya, let's say gini nih, gue full tank isinya tuh sekitar 700 ribuan. Itu dapat range-nya sekitar 590 km. Dan 590 km itu habisnya ya macam-macam. Kalau misalkan kaki gue lagi nggak sekolah, itu 590 bisa habis dalam jarak 200 km doang dari Bandung ke Jakarta gitu. Cuma kalau misalnya diirit-iritin, range 590 kilo itu benar-benar bisa presisi, yang emang benar-benar habisnya 590 kilo, dipakai PP Bandung itu mungkin bisa sampai 2 kali atau bahkan 3 kali. Kalau itu benar-benar sekolah banget dengan speed rata-rata
rata-rata di 80 km per jam. Jadi kalau misalnya ditanya ini irit atau enggak, tergantung kakinya sekolah atau enggak. Karena kalau misalkan ngomongin titik paling irit, kita Bandung Jakarta pernah berapa lama, Val? 16 km per liter ya. Itu kaki sekolah parah. Dengan pendekatan kalau Bandung Jakarta banyak turunannya. Sedangkan kalau misalkan waktu itu berangkat itu dapat berapa? 15, something lah. Intinya masih irit asalkan kaki lu sekolah. Dan so far kalau ngomongin kaki sekolah itu selalu PA gue yang bisa. Karena kalau misalkan gue nggak pernah bisa sekolah kaki gue, Pak. Lu lihat aja video tadi pas di gerbang tol. Sekarang gue pengen cerita ke lu suka duka selama gue pakai mobil Toyota Mark X ini, guys. Karena memang selama 6 bulan itu banyak banget lah hal yang gue rasain, mulai dari enaknya, enggaknya. Tapi kalau misalkan gue kasih spoiler ya, itu jauh lebih enaknya, guys. Nah, kayak barusan posisi tidur itu empuk pisan. Nah, yang pertama, ini secara bahan itu mobilnya udah relatif murah ya, dimana kita udah bisa dapetin di harga 220 jutaan untuk yang benar-benar standar. Kalau misalnya untuk facelift itu harganya di sekitar 270 jutaan, guys. Biasanya itu udah full modif, udah benar-benar head-on banget, udah enak lah buat dijadiin bahan. Nah, yang kedua, kalau misalkan ngomongin performa, ini bisa dibilang mobil yang lumayan relatif kenceng, karena kan secara spek di atas kertas tadi gue udah bahas sekitar 204 horsepower dengan torsinya tuh 240-an Nm. Itu menurut gue udah cukup banget untuk dipakai harian, dipakai daily tuh enak banget, dipakai kenceng juga udah oke banget. Dan top speednya kalau misalkan kita remap lagi, kita open limiternya itu bisa sampai 220 km per jam on GPS, karena teman gue udah ngebuktiin sendiri. Cuman karena ini mobil CBU Jepang yang memang secara peraturan dari Jepang, mobil-mobil ATPM sana, bawaan sana itu maksimal speednya itu di limit menjadi 180 km per jam. Jadi kalau misalkan kita paksain lagi di atas 180, dia ada limiternya yang nahan RPM-nya kayak neng gitu. Dan secara bensin, ini bisa bensin 92 tuh udah ibaratnya harganya kan 12 ribuan, 950 ya, 13 ribuan. Jadi bisa dibilang ekonomis lah ini mobil. Suka yang ketiga, ini mobil menurut gua eksklusif karena emang jarang banget ada di Indonesia. Mungkin yang waktu masuk itu dari ATPM sekitar 500-an, tapi per sekarang yang mungkin keluyuran yang dijual di sana kemari, kesana kemari itu jumlahnya mungkin 200 sampai 300 unit di Indonesia. Jadi berasa langka, meskipun secara part substitusi itu banyak dan ibaratnya fun banget lah untuk kita mainkan karena emang banyak cadangannya. Ngomongin looknya juga ibaratnya ini mobil nggak kayak mobil 200 jutaan, bos. Kayak vibes-nya mobil 600 jutaan ke atas yang memang mahal di tahun 2012. Karena memang secara harga OTR pas lagi dipasarkan di Indonesia itu sekitar 560 jutaan. Memang ini basically mobil mahal. Cuman emang kenapa jadi 200 jutaan itu basically karena depresiasi, guys. Terus suka yang selanjutnya, ini mobil basically reliable, sumpah. Temen gue ada yang make sampai oronya 200 ribuan, itu bener-bener gak ada isu sama sekali. Dia ganti oli rajin, ganti filter oli rajin, terus juga oli matic, oli gardan, oli transmisi, semuanya itu bener-bener rajin diganti. Dan itu mobil bener-bener no issue sama sekali. Even odonya tembus sampai 200 ribuan. It's a Toyota, bro. Sekarang ngomongin dukanya deh. Karena kan kalau ngomongin suka tuh basically udah gue sebutin di bagian-bagian review termasuk modifikasinya tadi. Nah, kalau duka, yang pertama, kalau misalkan lu emang arahnya itu pengen lebih ke arah sport, lebih ke arah kenceng buat belok-belok patah, mungkin shock atau suspensi standarnya itu emang nggak dibuat untuk itu. Ini basically shock yang emang nyaman banget, yang bener-bener enak banget. Cuman kalau misalkan lu udah pakai ban yang meaty banget, yang secara profil velg itu lebar, mungkin lu bakal nge-experience yang namanya gesrot. Karena gue sering banget ngalamin pas lagi kemarin dibawa ke Surabaya tuh, itu ketika ada speed bump dikit, srok gitu. Karena emang velg gue agak lebar kan, lebarnya 9,5. Dan memang itu menurut gue agak inconvenient karena memang ya gue butuh mobil ini untuk lebih keras. Dan solusinya, obatnya adalah belasan juta, guys, startnya, yaitu ganti yang namanya coil over, atau mungkin lu bisa pakai Airsus juga. Tapi kalau ngomongin driving experience yang terbaik secara price to value ratio yang paling oke, itu masih di coil over. Terus duka yang kedua menurut gue lebih ke bensin ya. Kalau misalkan emang lu pakainya itu nggak sekolah, bisa dibilang ini mobil itu bensinnya boros sekali, parah. Gue pernah nyoba bener-bener dari Bandung ke Jakarta, itu full ngegas terus, itu bensinnya rata-rata dapat di 1:5,4. Sedangkan kalau misalnya lagi diirit-iritin, dibawa sama tim gue tuh, PA gue, dia benar-benar ngesekolahin banget karena gue pakai sambil kerja juga di passenger seat. Itu dia dapat bensinnya dari Bandung ke Jakarta 1:16,1. Dan pas dari Jakarta ke Bandung, which medannya itu nanjak, dapat di 1:15,5an. Itu menurut gue gokil banget. Selain itu menurut gue nggak ada sih duka yang secara ibaratnya ini breaking my wallet gitu, ngabisin duit, itu sama sekali nggak ada. Karena kalau misalnya ditanya, ini salah satu mobil Toyota yang sweet spot banget. Dia RWD juga, penggerak belakang, mesinnya V6 2500 cc, nggak kencang-kencang amat,
Jadi bisa dibilang kalau misalkan versi motor ini jatuhnya kayak ZX25 tapi versi mobil, dimana mobilnya nggak kencang-kencang amat, sama F30 yang udah di remap mungkin jauh ya. Ini kalah jauh di belakang, tapi kalau ngomongin fun to drive, ngomongin suara yang enak, ini mobil juaranya mus. Ditambah harganya juga udah nggak mahal-mahal banget. Mungkin kalau misalkan kalian emang pengen sikat mobil ini, gue suatu saat akan jual mobil ini. Ya lu pantengin aja di Instagramnya Garasi Rofi. Semoga ya lu bisa dapat mobil ini suatu saat nanti guys. Nah jadi kurang lebih itu dia modifikasi selama gue ngemelihara si Mark X ini guys. Karena emang secara progres 6 bulan banyak banget, mulai dari benerin cat lah, pasang knalpot lah, BBK lah, velg, ban dan sebagainya. Itu makan waktu lumayan banyak, effortnya juga lumayan oke juga. Dan overall gue sangat happy bisa punya mobil ini karena sangat menyenangkan sekali untuk dirawat, dipelihara. Mobilnya kenceng, lumayan irit juga, jarang juga. Jadi orang tuh bisa ngelirik guys sama mobil kita. Ya tipis-tipis lah, ini masih progres. Kalau misalkan kayak ngerasa mobil ini masih kurang ceper, yes, gue masih nunggu coilover yang pas. Semoga bisa dapat stoknya yang lumayan oke juga. Jadi bisa menceper gitu kan, dengan fitmentnya makin manis guys. Nah overall kalau misalkan lu pengen dengerin knalpot dari mobil ini, ntar gue bakal bikin video pure soundnya, POV pakai GoPro dengan mic-nya ditempel di belakang. Jadi lu bisa bener-bener dengan experience itu ngerasain knalpot dari raungan mobil V6 ini. Jadi bakal enak banget. Langsung aja lu pantengin di part 2. Dan seperti biasa kalau misalnya lu suka video ini, kasih subscribe guys. Jadi deh.